Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Firda Rahma, NPM 1804101089, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing lapangan Bapak Khairul Salim, SHI, MH. Di sini saya sedang melakukan KPMDR periode 2 IAIN Metro. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mengenal peer-to-peer lending dalam praktik finansial teknologi atau fintech. Sebelum membahas tentang peer-to-peer lending, kita wajib mengetahui apa itu finansial teknologi. Finansial teknologi atau sering disebut dengan fintech merupakan suatu inovasi teknologi dalam sistem layanan keuangan, di mana penyedia layanan keuangan dapat mengembangkan suatu teknologi yang mampu merubah pasar tradisional menjadi lebih modern. Secara singkat, fintech atau finansial teknologi itu merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, mengkategorikan fintech untuk mendukung sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi, manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya. 4 kategori fintech yang diakui di Indonesia. Yang pertama yaitu payment, clearing, dan settlement. Berfungsi untuk memberikan layanan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu e-aggregator, yang berfungsi untuk mengumpulkan serta mengolah data yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti perbandingan harga, fitur, hingga manfaat dari suatu produk. Yang ketiga yaitu manajemen risiko dan investasi, berfungsi untuk memberikan layanan serta kemudahan perencanaan keuangan kepada para konsumen. Yang keempat, peer-to-peer lending, dapat mempertemukan antara para pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam suatu platform di mana para pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kehadiran finansial teknologi atau fintech antara lain, yang pertama, fintech dapat memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Jangkauannya pun sangat luas untuk siapapun, baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Yang kedua, muncullah peluang untuk membuat perusahaan berbasis online dalam bidang keuangan. Seiring perkembangan teknologi, perusahaan ini memiliki misi untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat dalam bidang keuangan secara online. Yang ketiga, perusahaan vintage kerap dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional lainnya. Oleh karena itu, memacu para pembisnis untuk memulai usaha di industri ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peer-to-peer lending. Apa yang dimaksud dengan peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang memerlukan modal usaha dengan pemberi pinjaman. Layanan ini dapat mengalokasikan pinjamannya kepada siapapun dan dalam jumlah berapapun secara transparan dan efektif. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, peraturan ini memberikan panduan
dalam pelaksanaan kegiatan usaha peer-to-peer lending seperti pengaturan terkait kegiatan usaha, perizinan, mitigasi risiko, dan tata kelola sistem teknologi informasi. Tujuan dari peer-to-peer lending adalah untuk mengelola dan menyediakan layanan pinjam-meminjam yang berorientasi pada teknologi informasi dengan sistem feedback antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Untuk itu, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peer-to-peer lending. Perusahaan tersebut melakukan kegiatannya dengan membuat situs atau aplikasi untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Sebagai contohnya ada Investory, Amarta, Coinworks, Modalku, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan peer-to-peer lending bagi peminjam. Kelebihan yang pertama, proses pengajuan pinjaman lebih fleksibel, cepat, dan mudah. Karena dalam peer-to-peer lending tidak memerlukan syarat-syarat tertentu agar pengajuan pinjaman dapat terpenuhi. Yang kedua, beberapa peer-to-peer lending memperbolehkan mengajukan pinjaman tanpa adanya anggunan. Artinya, jaminan apapun tidak diperlukan untuk mengajukan pinjaman. Walaupun beberapa peer-to-peer lending lainnya mensyaratkan harus adanya anggunan atau jaminan. Selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama, suku bunga pinjaman peer-to-peer lending akan melonjak naik karena kelayakan kredit peminjam jatuh dan akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga dari pinjaman perbankan. Yang kedua, jika peminjam telat membayar, tagihan akan sangat signifikan nominalnya karena jumlah tagihan dan bunga yang dibayarkan akan melonjak naik. Yang ketiga, pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek sebab jika jangka waktu terlalu lama, tagihan yang akan dibayarkan terus naik. Yang keempat, ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman tidak dapat memenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dana yang telah terkumpul akan segera dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Kelebihan dan kekurangan peer-to-peer lending bagi pemberi pinjaman. Kelebihan yang pertama, peer-to-peer lending sudah resmi diatur dan diawasi oleh OJK melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77-POJK.01-2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, memberikan pinjaman dengan sangat mudah dan cepat. Karena dalam peer-to-peer lending kita hanya mengandalkan handphone atau komputer. Yang ketiga, suku bunga pinjaman memiliki nilai yang signifikan sehingga lebih menguntungkan. Sedangkan kekurangannya, uang yang telah dipinjamkan melalui peer-to-peer lending tidak dapat ditarik kapan saja oleh pemberi pinjaman. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa peminjam akan gagal mengembalikan pinjamannya sehingga uang yang dipinjamkan bisa hilang. Cara kerja peer-to-peer lending. Yang pertama, proses bagi peminjam. Peminjam dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, peminjam dapat mengajukan proposal peminjaman. Kemudian, penyelenggara peer-to-peer lending akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, dan juga jumlah pendapatan dari peminjam untuk menentukan besaran bunga dan juga skor peminjam. Yang kedua,
proses bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat memberikan seluruh data pribadi kepada penyelenggara peer-to-peer lending. Kemudian setelah proses registrasi selesai, pemberi pinjaman dapat melihat profil dari penerima pinjaman serta dapat menentukan kepada siapa pinjaman tersebut akan diberikan. Yang ketiga, proses bagi penyelenggara peer-to-peer lending. Penyelenggara peer-to-peer lending sebagai suatu badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri dari pemberi pinjaman dan juga mengelola dana dari pemberi pinjaman. Kemudian penyelenggara juga akan menganalisis nilai kredit dari peminjam. Resiko dalam peer-to-peer lending. Yang pertama, fraud. Merupakan kondisi di mana peminjam bukanlah pemilik identitas yang sebenarnya, sehingga terdapat kemungkinan peminjam tersebut tidak melakukan pembayaran sama sekali. Yang kedua, gagal bayar. Peminjam dapat mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan seperti sakit keras atau meninggal dunia. Yang ketiga, krisis ekonomi. Skema utang peer-to-peer lending, meskipun telah memiliki basis online dan telah berjalan lebih dari 1 dekade, namun tidak menutup kemungkinan bahwa skema tersebut dapat bertahan jika terjadi krisis ekonomi. Yang keempat, perusahaan pilot. Perusahaan penyedia layanan peer-to-peer lending yang mengalami pilot tentu akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Mitigasi resiko oleh OJK. Upaya OJK dalam rangka mitigasi resiko pada layanan peer-to-peer lending telah tertuang pada POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui bedah pasal. Salah satu pasalnya yaitu pasal 7 POJK mengatakan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan peer-to-peer lending yang dilakukan oleh penyelenggara dan kegiatan tersebut bersifat legal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Vintage merupakan inovasi dalam layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu industri vintage adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan industri yang berkembang begitu pesat serta memberikan banyak kemudahan dalam bidang keuangan. Peer-to-peer lending juga telah diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenal peer-to-peer lending dalam praktik finansial teknologi atau vintage. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.